Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Do Chul dan seorang wanita bernama Miss Bong. Mereka sedang mendatangi showroom untuk membeli sebuah mobil. Di saat mereka melakukan transaksi, Do Chul melihat seseorang memasang pelacak di mobil yang baru saja mereka beli. Terungkap fakta, Do Chul dan juga Miss Bong adalah seorang detektif yang sedang menyamar untuk menuntaskan sebuah kasus. Kemudian saat Miss Bong sedang mengawasi mobilnya, terlihat seseorang sedang mendekati mobil mereka dan kemudian membawa pergi. Melihat hal tersebut, Miss Bong langsung menelpon kapten mereka yang bernama Oh Song untuk segera menyusul mobil tersebut. Di tempat lain, para pencuri mobil tersebut telah sampai di sebuah gudang. Lalu beberapa orang langsung mengubah penampilan mobil itu. Ketika salah satu orang membuka bagasi, mereka terkejut karena ada seseorang keluar dari bagasi mobil. Dan orang tersebut adalah Detektif Do. Di situ Detektif Do menyuruh pencuri itu untuk memakai borgolnya sendiri. Namun mereka tidak mau dan malah mencoba menghajar Detektif Do. Setelah para pencuri itu babak belur, Detektif Do menginterogasinya tentang mobil curiannya. Pencuri itu mengatakan kalau mobil curiannya akan dikirim ke Rusia dan orang-orang Rusia sendirilah yang akan mengambil mobilnya di pelabuhan Korea. Saat berada di rumah Detektif Do, kita diperlihatkan seorang istri dan juga anak laki-lakinya. Namun hubungan Detektif Do dengan istrinya tidak seperti orang pada umumnya, karena mereka mengurusi diri mereka masing-masing dan tidak boleh ikut campur dalam urusan pekerjaan. Keesokan harinya Detektif Do menumpang pada truk kontainer untuk pergi ke suatu tempat. Dalam perjalanan mereka sempat berbincang-bincang dan Pak sopir yang bernama Boy menceritakan tentang gajinya yang selalu saja dipotong oleh atasannya. Hal tersebut membuat Detektif Do bersimpati kepadanya. Setelah sampai di pelabuhan barang, Detektif Do memberikan kartu namanya kepada Pak Boy dan menyuruhnya untuk menghubunginya kalau terjadi masalah lagi. Malam harinya beberapa orang dari Rusia sudah datang untuk menjemput mobil curiannya. Sementara Detektif Do dan timnya sudah bersiap di posisi mereka masing-masing. Hingga saat transaksi sudah selesai, barulah para polisi mulai menangkap mereka. Sementara Detektif Do yang mengejar bos Rusia mencoba melewati jalan pintas yang sempit. Namun dirinya malah terhimpit di celah-celah peti kemas. Alhasil ketika bos Rusia itu mau menghajar Detektif Do, tiba-tiba Detektif Do menendang senjatanya si bos Rusia tersebut yang membuatnya keluar dari celah peti kemas. Pada akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan kasus ini. Di tempat lain terlihat Pak Boy sedang bertemu dengan manajernya untuk meminta gajinya. Namun dia malah mendapatkan perlakuan tidak baik dari sang manajer. Kemudian Pak Boy mencoba untuk menghubungi Detektif Do, tapi tidak diangkat. Berpindah ke Detektif Do yang sedang menghadiri sebuah pesta. Di sana dia bertemu dengan pria muda yang menjadi pewaris perusahaan besar. Pria ini bernama Jo Tai.
Detektif Do yang melihat sikap Jotai kurang sopan, dia pun menegurnya. Namun Jotai malah memperlihatkan sikap yang lebih kasar lagi dengan mempermainkan dua wanita yang ada di sampingnya. Keesokan harinya, Detektif Do bercerita kepada Kapten Oh tentang pertemuannya dengan Jotai. Detektif Do mengatakan kalau ini akan menjadi kasus besar karena dia merasa kalau Jotai itu mengonsumsi obat-obatan terlarang. Namun Kapten Oh malah memperingati Detektif Do untuk tidak berbuat masalah karena dia akan naik pangkat. Saat di perjalanan, Jotai melihat seseorang sedang berdemo. Lalu dia menyuruh anak buahnya yang bernama Choi untuk membawa masuk orang yang sedang berdemo agar menjaga citra perusahaan. Ternyata yang dibawa masuk ke dalam kantor adalah Pak Boy dan anaknya. Di situ Pak Boy pun menyampaikan tuntutannya kepada Jotai. Jotai tampak bersimpati pada Pak Boy dan memberikan mainan kepada anaknya. Namun tiba-tiba manajer perusahaan itu datang. Lalu Jotai memberikan Pak Boy dan juga si manajer sepasang sarung tinju untuk saling bertarung. Tetapi Pak Boy tidak ingin berkelahi di depan anaknya. Ketika Pak Boy sudah sekarat, barulah Jotai memberikan uang kepadanya beserta tambahan biaya rumah sakit. Hal tersebut membuat Pak Boy menangis di toilet karena diperlakukan seperti sampah. Setelah itu Pak Boy menyuruh anaknya pulang terlebih dahulu dengan menaiki taksi. Berpindah ke para polisi yang sedang makan siang. Tiba-tiba saja Detektif Do mendapatkan kabar bahwa Pak Boy masuk rumah sakit. Mendengar hal tersebut, Detektif Do bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana, dia bertemu anak beserta istri Pak Boy. Dia juga bertemu dengan polisi yang menangani kasus ini. Lalu polisi itu pun menjelaskan kejadian yang terjadi, yang mana Pak Boy melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari atas tangga. Namun untungnya masih selamat karena tersangkut di salah satu anak tangga. Kemudian Detektif Do mencoba menghibur anak Pak Boy. Namun anak tersebut malah marah dan mengatakan kenapa ayahnya dipukuli kalau tidak bersalah. Sontak ucapan anak itu pun memberikan pertanyaan besar pada Detektif Do. Detektif Do mencoba melaporkan hal itu pada polisi yang menangani kasusnya. Namun terlihat tim yang menangani kasus ini seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Dan yang lebih parah, Detektif Do diusir karena dianggap banyak ikut campur pada kasus yang mereka tangani. Setelah itu Detektif Do memutuskan untuk menyelidiki kasusnya sendiri dan berencana mendatangi kantor milik Jotai. Namun sesampainya di sana dia dihalangi oleh Choi dan anak buah Jotai yang lain. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Jotai yang sedang beradu tinju dengan seorang atlet. Di sana semua serangan dari Jotai berhasil ditahan dan dihindari oleh atlet tersebut. Jotai yang merasa kesal, dia pun menyuruh atlet itu untuk bertarung dengan serius. Namun Jotai yang kejam setelah mematahkan kaki atlet tersebut, dengan sombongnya dia menyuruh atlet itu untuk berhenti menjadi seorang atlet bila terlalu lemah. Berpindah pada Detektif Do yang datang ke rumah sakit. Di sana dia melihat Choi yang sedang bersama istri Pak Boy. Lalu Detektif Do mencoba untuk menangkapnya, namun dihalangi oleh polisi lain. Polisi itu pun menyuruh Detektif Do untuk tidak ikut campur lagi. Merasa kalau polisi tersebut sudah disogok, Detektif Do memarahi balik polisi tersebut karena sudah membentaknya. Sementara itu Choi yang berhasil kabur, dia pun melaporkan hal tersebut kepada Jotai. Jotai pun berencana untuk menyogok atasan Detektif Do. Keesokan harinya Detektif Do dimarahi oleh kepala kepolisian karena ikut campur yang bukan tugasnya. Di situ Detektif Do diberikan tugas lain agar tidak ikut campur lagi.
Di sisi lain, Choi sedang berusaha merayu istri detektif Do dengan memberinya uang yang cukup banyak. 남편이 하는 일은 근데요. Untungnya, dengan keimanan yang tinggi, sang istri berusaha melawan nafsu dengan menolak rayuan dari Choi dan juga memarahinya. Detektif Do yang diberikan kasus perjudian, dia sangat tidak senang karena itu sebuah kasus kecil. Tidak lama kemudian, istri detektif Do datang dengan marah-marah dan memberitahukan kalau orang dari sebuah perusahaan berusaha untuk menyogoknya. Sang istri marah karena mereka sudah sepakat untuk tidak ikut campur dalam masalah pekerjaan. Di tempat lain, saat Jotai sedang ada pertemuan dengan kliennya, tiba-tiba detektif Do menerobos masuk dan memarahinya. Tidak hanya itu, detektif Do menyuruh wartawan untuk menulis artikel tentang Pak Boy yang dipukuli oleh Jotai dan polisi yang menanganinya berusaha menutupi kasus itu. Berpindah ke Choi yang sedang menemui mantan manajer Pak Boy. Choi menyuruhnya untuk segera pergi ke luar negeri karena kasus yang menimpa Pak Boy sudah mulai tercium oleh detektif Do. Namun manajer tersebut malah menawarkan sesuatu, yaitu dengan membunuh detektif Do saat datang untuk menangkap dirinya. Sementara di sisi lain, detektif Do yang masih menyelidiki kasus Pak Boy, dia mendatangi seorang pegawai wanita dan menanyakan keberadaan mantan manajer Pak Boy. Namun wanita itu tidak tahu apa-apa. Di lain waktu, detektif Do terlihat sedang diinterogasi oleh Propam karena telah melakukan kekerasan pada para pencuri mobil di awal film tadi. Dan anehnya, hal itu dijadikan ancaman bagi detektif Do jika masih ikut campur dengan perusahaan Jotai. Kemudian Kapten Oh datang dan menanyakan izin mereka dalam menginterogasi. Namun jawaban mereka tidak sesuai dan malah langsung pergi. Setelah itu Miss Bong mengatakan kalau wanita yang detektif Do temui tadi menelpon dan memberitahukan lokasi mantan manajer Pak Boy. Sesampainya di sana, detektif Do dikejutkan dengan kedatangan Kapten Oh dan semua anggota di timnya. Ternyata itu semua adalah jebakan untuk membunuh detektif Do. Lalu terjadilah perkelahian antara mereka dan para penjahat. Dalam pertarungan tersebut, anggota termuda mereka tertusuk pisau. Sementara sang manajer berusaha kabur melalui atap. Saat di kantor polisi, manajer tersebut dan rekan-rekannya dikeroyok massal oleh tim detektif Do karena telah menusuk anggota mereka. Kemudian kepala kepolisian menyuruh mereka untuk menangkap siapa saja yang terlibat dalam aksi ini. Akhirnya mereka mendapatkan bukti berupa uang yang banyak di dalam bagasi mobil. Lalu detektif Do juga mendapatkan informasi baru yang penting dari istri Pak Boy, yang mana sang istri merasa aneh dengan pesan suaminya yang bukan seperti biasanya. Di tempat lain, Choi dipanggil oleh ayahnya Jotai. Di sana dia disambut dengan sangat baik. Tetapi ternyata ada maksud dalam kebaikan itu, yang mana Choi disuruh menyerahkan diri ke polisi untuk menutupi kasus perbuatan Jotai. Dia juga diiming-imingi akan diberikan jabatan yang tinggi ketika bebas dari penjara. Singkat cerita, saat Choi sudah ditahan, detektif Do datang dan memintanya menceritakan kejadian sebenarnya. Namun dia tidak mau menceritakannya, hingga akhirnya detektif Do menceritakan kejadian sesuai dengan informasi yang didapatkan. Yang mana setelah menangis di toilet, Pak Boy menyuruh anaknya pulang dan dia kembali ke kantor. Namun si Jotai yang sangat kesal memukuli Pak Boy hingga terjatuh mengenai meja. Salah satu pengawal Jotai panik dan menelpon ambulans menggunakan ponsel milik Pak Boy. Choi membuat skenario sehingga Pak Boy seolah-olah sengaja bunuh diri.
Kemudian masuklah seorang atlet yang kakinya dipatahkan oleh Jotai, sekaligus pengawal yang telah menelpon ambulans saat kejadian itu. Namun Choi malah mengatakan kalau detektif Do tidak akan bisa menangkap Jotai karena besok Jotai akan berangkat ke luar negeri hingga kasus itu ditutup. Setelah itu detektif Do dan Kapten Oh meminta izin untuk menangkap Jotai. Namun mereka tidak diizinkan dan malah disuruh menangani kasus perjudian lagi. Ternyata tujuan mereka dikasih kasus perjudian itu karena lokasinya bersamaan dengan pesta yang diadakan oleh Jotai. Di lain waktu terlihat Jotai yang telah datang di pestanya. Lalu ada salah satu gadis yang menemui Jotai untuk meminta pertanggungjawaban atas anak yang dikandungnya. Namun Jotai yang sangatlah keji, dia malah memarahi wanita tersebut dan memukulinya. Tidak lama kemudian pihak kepolisian mulai berdatangan ke gedung tersebut. Namun para anak buah Jotai menghalanginya sehingga terjadilah sedikit pertarungan di sana. Sementara Jotai yang mengetahui kedatangan para polisi, dia pun berusaha kabur dari sana. Detektif Do yang tidak sengaja melihat Jotai, dia pun berusaha untuk mengejarnya. Tetapi salah satu pengawal Jotai yang juga seorang atlet malah mencoba untuk menghajar Detektif Do. Pada akhirnya mobil yang dikendarai Jotai menabrak motor Detektif Do. Lalu terjadilah perkelahian di sana. Detektif Do sebenarnya ingin melawan, tetapi melihat banyaknya kamera dia pun mengurungkan niatnya untuk melawan sehingga Detektif Do menerima semua pukulan Jotai. Setelah membuat Detektif Do terkapar, Jotai berusaha kabur dari sana. Tetapi tiba-tiba salah satu legendaris yaitu Ma Dong-seok mencegah Jotai agar tidak pergi dari tempat tersebut. Sedangkan Detektif Do yang kembali bangkit akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan. Jotai yang memang sering berlatih tinju, dia pun berhasil mengalahkan Detektif Do. Namun ketika dirinya mau pergi, Jotai tidak sadar ternyata borgolnya sudah terpasang di tangannya. Pada akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan kasus ini dan Jotai dikenakan hukuman yang sangat berat atas semua tindak kejahatan yang telah dia lakukan. Dan film pun berakhir.